Praktikum metabolisme dan informasi genetik. Percobaan kali ini adalah pembuatan minyak atsiri dari bunga kenanga oleh kelompok 1 kelas Palembang. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk memperoleh rendemen minyak atsiri dari bunga kenanga. Minyak atsiri merupakan minyak yang mudah menguap dan mengandung aroma atau wangi yang khas. Minyak atsiri dapat kita peroleh dari beberapa tanaman yang tumbuh di Indonesia. Tanaman kenanga atau Cananga odorata merupakan salah satu jenis tanaman penghasil minyak atsiri. Senyawa yang ditemukan dalam bunga kenanga ini adalah saponin, flavonoid, serta senyawa minyak atsiri yang mengandung senyawa polifenol, beta-karyofilen, alpha-terpineol, beta-linalol, farnesol, metilbenzoat, germakrendextro, dan benzilbenzoat. Nah, senyawa beta-karyofilen inilah yang banyak digunakan untuk menguji kualitas minyak kenanga. Minyak yang dihasilkan dari bunga kenanga ini memiliki banyak khasiat, yaitu untuk penyakit kulit, asma, anti nyamuk, anti mikroba, dan antioksidan. Bunga kenanga yang digunakan harus benar-benar segar, dan umur bunga kenanga tidak boleh terlalu tua atau terlalu muda. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara memperoleh minyak atsiri dari bunga kenanga, mari kita simak video berikut ini. Pertama, siapkan peralatan yang akan digunakan. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah alat destilasi sederhana, timbangan, pipet tetes, wadah baskom, gelas ukur, gabus, dan botol kaca. Sementara itu, bahan yang digunakan adalah Na2SO4 anhidrat, es batu, dan bunga kenanga. Kita gunakan toples plastik sebagai kondensor. Lubang yang besar kita gunakan untuk memasukkan es batu dan lubang yang kecil untuk memasukkan selang. Lubang di bawah untuk mengeluarkan selangnya. Dan botol ini digunakan sebagai alat penampung kondensat. Sebagai penghasil uap, kita gunakan presto. Yuk langsung saja. Nah, sebelumnya kita siapkan dulu ya bunga kenanga segar sebanyak 500 gram. Pertama, kita pasang angsang pada presto. Kemudian, tambahkan air sampai tanda batas. Setelah itu, masukkan 500 gram bunga kenanga segar yang telah dicuci bersih ke dalamnya. Dan isi penuh kondensor dengan es batu. Nyalakan sumber pemanas dengan api sedang. Lakukan proses destilasi ini selama 4 jam. Uap air yang keluar dari cerobong presto akan mengalir melalui selang menuju ke kondensor. Dalam kondensor ini, uap air yang mengalir ke dalamnya akan terkondensasi menjadi air. Kemudian, air yang sudah penuh akan mengalir melalui selang dan bergerak ke bawah menuju ke alat penampung kondensat. Selama 4 jam proses destilasi berlangsung, jangan lupa untuk mengisi ulang es batu yang telah mencair. Setelah proses destilasi, destilat didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, tambahkan natrium sulfat anhidrat ke dalam destilat. Lalu destilat didiamkan selama 15 menit. Setelah 15 menit, pisahkan minyak atsiri bunga kenanga yang terbentuk dari airnya. Pisahkan minyak tersebut secara hati-hati. Jangan sampai airnya ikut terambil.
dan didapatkan 1,8 ml minyak atsiri bunga kenanga. Perhitungan rendemen. Berat bunga kenanga yang digunakan adalah 500 gram dan volume minyak atsiri kenanga yang dihasilkan adalah 1,8 ml. Berat jenis minyak atsiri kenanga adalah 0,708 gram per mililiter. Rendemen minyak atsiri kenanga adalah berat minyak atsiri dibagi berat bunga kenanga dikali 100% sama dengan 1,27 gram dibagi 500 gram sama dengan 0,25%. Pembahasan. Pembuatan minyak atsiri dari bunga kenanga dilakukan dengan metode destilasi uap. Namun, karena pandemi masih terjadi, maka digunakan rangkaian alat destilasi uap sederhana yang menggunakan presto sebagai alat penghasil uap, kompor sebagai sumber pemanas, toples plastik yang berisi es batu sebagai kondensor, dan botol sirup sebagai penampung kondensat. Destilasi uap dilakukan selama 4 jam karena minyak atsiri bunga kenanga akan keluar dengan destilasi 4 hingga 6 jam. Bunga kenanga yang digunakan haruslah segar, maksimal 1 jam setelah dipetik. Usia bunga kenanga sudah matang, artinya tidak boleh layu dan tidak boleh terlalu muda. Karena hal tersebut akan mempengaruhi kuantitas minyak atsiri yang akan dihasilkan. Bunga kenanga dikukus menggunakan presto. Selama proses destilasi berlangsung, uap air kukusan bersama dengan uap air dan uap minyak kenanga akan keluar melalui cerobong uap presto dan mengalir menuju kondensor hingga uap tadi akan terkondensasi dan kondensat akan menuju ke penampung kondensat. Penampung kondensat ditutup menggunakan gabus supaya minyak kenanga yang bercampur dengan uap air yang masih panas tidak akan menguap. Setelah 4 jam destilasi, kondensat didiamkan selama 24 jam dalam keadaan tertutup rapat untuk pembentukan minyak. Setelah itu, ditambahkan natrium sulfat anhidrat ke dalam kondensat. Penambahan natrium sulfat anhidrat dilakukan untuk menyerap air, sehingga minyak akan lebih mudah memisah dari air. Setelah dilakukan destilasi bunga kenanga selama 4 jam, didapatkan minyak atsiri sebanyak 1,8 ml. Maka rendemen minyak atsiri tersebut adalah 0,25%. Sementara itu, dari penelitian yang dilakukan oleh Velatri Anggia dan kawan-kawan dalam jurnal JOM FMIPA volume 1 nomor 2 Oktober 2014 yang berjudul Perbandingan Isolasi Minyak Atsiri dari Bunga Kenanga atau Kenanga odorata lamp Hold Up and Thumbs dengan cara microwave dan konvensional serta uji aktivitas antibakteri dan antioksidan, isolasi minyak atsiri dari bunga kenanga dengan metode konvensional menghasilkan rendemen sebesar 0,62%. Sedangkan dengan metode microwave dihasilkan rendemen minyak atsiri sebesar 1,08%. Tentu jika dibandingkan dengan hasil penelitian jurnal tersebut, hasil percobaan yang dilakukan memiliki selisih yang besar. Percobaan yang dilakukan menggunakan peralatan destilasi uap sederhana yang dirakit sendiri secara manual, sedangkan penelitian jurnal tersebut menggunakan peralatan laboratorium yang baku.